Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Vita Nur Amalia dan rekan saya Zahra Atul Ifcita akan mempresentasikan tentang peramalan produk. Yang pertama yaitu membahas apa sih definisi dari peramalan permintaan produk itu. Peramalan permintaan produk ialah suatu usaha untuk memprediksi tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian, peramalan permintaan produk menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lali Sumayang, berpendapat bahwa peramalan permintaan produk ialah perhitungan yang objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua yaitu menurut William J. Stevenson, berpendapat bahwa peramalan permintaan produk ialah input dasar dalam proses pengambilan keputusan dalam manajemen operasi untuk memberikan informasi tentang permintaan di masa yang akan datang, dengan tujuan untuk menentukan berapa kapasitas atau persediaan yang diperlukan untuk membuat keputusan staffing, budget yang harus disiapkan, pemesan barang dari supplier, dan partner dari rantai pasok yang dibutuhkan dalam membuat suatu perencanaan. Kemudian, jenis-jenis dari peramalan produk. Berdasarkan horizon waktu, peramalan permintaan produk dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peramalan jangka pendek, yang mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Contohnya seperti peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, yang mencakup waktu antara 3-18 bulan. Misalnya, seperti peramalan untuk perencanaan penjualan, peramalan produksi, dan perencanaan tenaga kerja. Yang tiga yaitu peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal. Kemudian, langkah-langkah dalam peramalan permintaan produk. Secara garis besar, terdapat 3 langkah utama dalam melakukan peramalan permintaan produk. Yang pertama yaitu dengan menganalisis data yang lalu. Pada tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi data yang lalu sehingga dapat diketahui pola dari data tersebut. Yang kedua, dengan menentukan metode yang akan digunakan. Masing-masing metode yang akan digunakan akan menghasilkan peramalan produk yang berbeda. Metode peramalan yang baik yaitu metode yang menghasilkan ramalan yang tidak jauh beda dengan kenyataan yang sedang terjadi. Yang ketiga yaitu dengan memproyeksikan data dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan, seperti kebijakan-kebijakan yang terjadi, perkembangan potensi masyarakat, dan perkembangan teknologi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses peramalan produk. Yang pertama adalah dengan menentukan tujuan. Peramalan disiapkan sedemikian rupa sehingga manajemen dapat membuat keputusan-keputusan yang tepat mengenai alokasi sumber daya yang ada sekarang. Yang kedua adalah dengan pemilihan teori yang relevan, menentukan hubungan teoritis yang akan menentukan perubahan-perubahan variabel yang diramalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah dengan pencarian data yang tepat. Tahap ini tahap yang paling kritikal karena tahap berikutnya bergantung pada relevansi data yang diperoleh tersebut. Yang keempat adalah analisis data. Pada tahap ini dilakukan penyeleksian data karena dalam proses peramalan seringkali mempunyai data yang terlalu berlebihan atau bahkan terlalu sedikit. Yang selanjutnya adalah pengestimasian model awal. Tahap ini menguji kesesuaian data yang telah dikumpulkan ke dalam model peramalan, dalam artian meminimumkan kesalahan peramalan. Proses yang keenam yakni evaluasi dan revisi model. Suatu model harus diuji terlebih dahulu untuk menentukan akurasi, validitas, dan keandalan yang diharapkan. Proses selanjutnya adalah penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Pada tahap ini dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian judgmental untuk melihat pengaruh dari resesi suatu perekonomian, pengaruh perubahan inflasi, kemungkinan pemogokan tenaga kerja atau perubahan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Proses yang kedelapan adalah revisi terakhir.
Penyiapan suatu ramalan yang baru akan dilakukan tergantung pada hasil evaluasi tahap-tahap sebelumnya. Yang kesembilan adalah pendistribusian hasil ramalan. Pendistribusian hasil ramalan kepada manajemen harus pada waktu tepat dan dalam format yang konsisten. Lalu proses yang terakhir adalah penetapan langkah pemantauan. Peramalan yang baik membutuhkan penetapan langkah-langkah pemantauan untuk mengevaluasi peramalan ketika sedang berlangsung dan langkah pemantauan yang memungkinkan seorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga. Kita mengetahui mengenai proses peramalan produk, sekarang kita akan mempelajari tentang metode peramalan produk. Yang pertama adalah metode kualitatif, di mana kualitatif ini memanfaatkan faktor-faktor penting seperti intuisi, pendapat, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan. Lalu metode selanjutnya yaitu metode kuantitatif, di mana metode ini didasarkan atas data kuantitatif atau model matematis yang beragam dengan data masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat bergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.